Saudara, sekali lagi saya mau berkata, ada banyak dari kita. Yang sebagian harus belajar terbang, yang sebagian harus memperbarui kekuatannya. Saudara, kalau seekor elang harus memperbarui kekuatannya di usia 40 tahun, saudara. Saudara, ada banyak dalam hidup kita harus memperbarui kekuatan kita day by day. Saudara, jangan tunggu sampai saudara 40 tahun. Saudara, ada banyak orang yang tidak menjadi siap untuk terbang. Tidak berani lagi untuk melewati batas. Apa yang tadi di-sharekan itu sangat benar. Sekali lagi, kalau Musa berhenti, maka penerusnya harus lari begitu kuat dan tidak terhentikan. Saudara, kalau Elia berhenti, maka Elisa membuat mujizat 2 kali lipat. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh. Ada orang-orang di sini yang berkata, Bu, saya ready. Saya sudah siap. Saya sudah siap. Ya, untuk benar-benar take off. Saya mau panggil nih satu nih. Gideon, saya mau panggil. Saudara, saya mau cerita siapa di atas dia. Saudara, omnya itu namanya Bapak Henry. Saudara, omnya itu saudara pada saat dia mainin musik ya, hadirat Tuhan turun. Sampai orang di luar nangis. Saudara, sampai tukang becak berhenti ngayuh dan masuk dan bilang, ada apa di sini? Saudara, omnya, saudara pernah saudara, dia main 40 anak pelepasan tanpa ada yang nyentuh. Saudara, itu omnya. Dan karunia musik itu turun di dia. Saudara, di seluruh otaknya isinya itu melodi. Isinya itu lagu, suara yang Tuhan taruh. Tapi ada begitu banyak yang menghalangi saudara untuk dia menjadi Elisa yang meneruskan destiny omnya. Saudara, dia punya kemarahan. Dia punya kemalasan yang seperti tadi Randy bilang. Saudara, Randy itu menyelesaikan S1-nya 6 tahun. Tapi menyelesaikan S2-nya, saudara, bahkan sebelum dia dapat ijazah S1. Saudara, jadi dia malas saja. Dia tunda 2 tahun. Dan dia kemudian ambil S2-nya sementara dia belum dapat S1. Dan dia selesaikan S2-nya, saudara. Hanya dalam waktu 8 bulan. Sekali lagi. Hari ini persoalannya. Saya tanya nih Gideon. Kamu mau gak bertekad jadi Elisa? Yang akan lebih dahsyat dari Omo. Yang akan buat musik lebih bagus tuh dari semua yang pernah ada. Karena Omo sudah menaruh standar segini. Dan sebenarnya Tuhan udah kasih setiap sel. Kamu bisa nangkap suara melodi dari Tuhan. Sekali lagi, boleh duduk. Bukan cuma dia. Tapi setiap saudara. Ada sebuah DNA yang Tuhan ukir dan taruh. Ada sebuah warisan yang Tuhan sebenarnya sediakan. Ada sebuah kesempatan yang saudara sebenarnya dibukakan oleh Tuhan. Saudara, Joshua bukan anak Musa. Tapi Joshua adalah orang yang bisa menangkap kesempatan itu. Saudara, Elisa bukan murid dari Elia. Bahkan 400 nabi muridnya gak bisa lihat itu. Gak bisa mewarisi. Gak bisa ngejar dan menginginkan. Gak bisa menangkap kesempatan. Tapi ada Elisa yang bukan sejalur. Saudara, yang lain itu sekolah nabi. Elisa itu pengusaha. Punya peternakan, pertanian gede.
Tapi dia bisa nyambar. Hari ini saya berdoa seberapa saudara bisa nyambar. Seberapa saudara bisa nangkap. Kesempatan ini dibuka, saudara bisa mewarisi apapun. Kalau saudara ngerti tadi yang dikatakan break, saudara, your limit. Kalau saudara ngerti bagaimana melatih ototmu lagi. Kalau saudara ngerti apa artinya tadi, saudara, film yang saya pasang. Dan saudara berkata, Tuhan, itu pilihanku. Aku akan pergi melakukan yang Tuhan mau. Melewati proses yang kau biarkan. Kalau engkau mau break, mau hancurkan, mau apapun. Aku lewati proses itu. Saudara tadi gak lengkap, karena sebenarnya filmnya lengkap, panjang banget. Saudara kalau saudara tahu filmnya, pada saat tumbuh saudara, paruhnya itu 1,5 kali lebih besar dari paruh yang lama. Saudara cakarnya, saudara itu panjangnya 1,5 kali. Saudara dari yang lama. Bahkan sayapnya, saudara itu juga 1,5 kali lebih panjang daripada sayap yang lama. Siapapun saudara, Tuhan gak pengen saudara jadi lemah dan mati. Tuhan gak pengen saudara jadi tua dan makin lama, makin lamban. Percayalah saudara, ya, saya tidak akan biarkan saudara menjadi lebih hebat dari saya. Walaupun tantangan saya, jadilah 2 kali, 3 kali, 5 kali lebih hebat dari saya. Tapi saya never, gak akan nyerah sama saudara. Mari kita bertanding sampai garis akhir. Saya pastikan saya akan lebih tinggi, lebih stronger, higher saudara dari saudara. Itu keputusan. Saudara bilang, Bu, sombong banget. Enggak, keputusan. Apakah keputusanmu mau berhenti ataukah keputusanmu mau terbang? Apakah keputusanmu saudara mau jadi biasa-biasa atau keputusanmu mau jadi luar biasa? Saudara, apakah keputusanmu saudara ya mau tua dan melemah? Atau saudara mau berkata, saya akan memperbarui kekuatan saya. Dan saya akan menjadi lebih besar, dan lebih besar. Tidak ada satupun yang boleh menghentikan kita. Karena jatah kita lebih dari pemenang. Amin. Saudara, saya mau buka untuk besok sebenarnya. Tapi saya mau buka satu aja. Karena terlalu panjang. Kalau besok semuanya nggak akan sempat. Ya, saudara, judulnya rada mengerikan. Dipecat. Saudara ya, judulnya cukup mengerikan. Dan saya berdoa tidak ada seorang pun dari kita yang dipecat. Amin. Saudara, tapi kita semuanya, saudara, masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saudara, pada waktu itu saya sedang berdoa sebenarnya. Terus kemudian ada kata yang begitu mengganggu saya. Saya dengar jelas Tuhan bilang begini. Nah, waktunya sudah tidak banyak. Tuhan berkata, aku tidak punya waktu lagi. Aku harus mendatangkan lawatan. Tuhan berkata, aku harus mendatangkan sebuah masa supranatural. Aku harus mendatangkan sebuah masa keajaiban, kabut yang menutupi seluruh dunia. Dia berkata, masanya gak banyak lagi. Musuh, Tuhan bilang, sudah di depan pintu. Musuh sudah di depan pintu. Dan seperti yang tadi Tuhan bicara sama Leo. Dia bilang, terlalu lama aku menunggu anak-anakku. Padahal aku sudah pengen kasih jubah. Aku pengen kasih senjata. Aku pengen kasih sayap. Aku pengen kasih karunia. Saudara, dan itu kalimat seperti penuh bergema di telinga saya. Tuhan bilang, aku tidak sabar. Kamu harus siap. Kamu harus sangat-sangat memaksa dirimu. Break your limit.
untuk bisa menerima jubah itu, karunia itu, masa itu. Tapi setelah itu suara banyak, tiba-tiba Tuhan hening. Dan tiba-tiba dengan satu nada yang sangat lirih, dia berkata, sebentar lagi mereka yang tidak mau memaksa dirinya, mereka yang tidak siap, mereka yang tidak wake up, mereka yang tidak melatih, mereka yang tidak mau break the limit. Dia bilang, terpaksa aku menggantikannya. Terpaksa. Mereka tidak akan terhilang atau masuk neraka. Tapi terpaksa aku menggantikannya. Dan kemudian keluarlah kata yang satu ini berkali-kali. Dan saya tahu Tuhan tidak mau. Hati Tuhan sangat sedih. Tapi Tuhan bilang akan banyak yang harus dipecat. 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 Diberhentikan. Dengan tidak menyelesaikan yang seharusnya. Dipecat. Saudara, dan kata itu terus bergema sampai saya selesai doa. Saya berkata, Tuhan tolong. Dan Tuhan bilang, siapkan anak-anakku. Supaya aku tidak harus melakukan itu. Sekali lagi Tuhan tidak ingin dan sangat-sangat sedih. Kalau harus melakukan ini buat kita. Dan saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang harus dipecat. Dipecat. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang pelajari. Saudara, dan itu Tuhan itu kalau ngomong sama saya langsung, saudara, jeret. Tuhan bilang buka lain. Saya buka lain, keluar. Saudara, dipecat. Saudara, dan Tuhan bilang begini, pelajari. 7 alasan itu. Saudara, ini adalah di alam nyata, saudara ya. Saudara, alam nyata dengan alam roh itu sejajar. Saudara, tetapi tuntutan alam nyata itu jauh lebih rendah daripada tuntutan alam roh. Jadi jangan kebalik, saudara. Kalau alam nyata, saudara nyanyi, pokoknya suara bagus, oke. Harus ditambah sih sama penghayatan. Harus ditambah sama penampilan. Tapi itu masih oke. Saudara, kalau di sini, saudara engkau harus nyanyi dengan suara bagus, sejati, benar-benar tenggelam dengan roh, sepakat sama Tuhan. Megang saudara ya, dalam ketepatan. Kalau saya boleh jujur ya, standar dunia dengan standar roh itu 7 kali lebih berat daripada yang saudara ngerti dan pikirkan. Bisa ngerti maksud saya? Banyak orang berpikir, oh Tuhan terima apa adanya. Pada waktu saudara selamat, Tuhan terima apa adanya. Saudara, pada waktu saudara lahir baru, Tuhan terima apa adanya. Saudara, saya baru punya cucu nih, 5 bulan yang lalu. Kan gak mungkin ya, pada waktu Misael, saudara, oek, kita bilang ini. Ya, matanya salah. Ya, hidungnya jelek. Balikin, ganti yang lain. Mungkin gak? Mungkin gak? Mungkin gak saya bilang gini, ya kurang putih. Nah ya, aduh rambutnya kenapa jigrak berdiri ke atas. Balikin. Tukar yang lain. Mungkin gak? Nah, saya akan terima apa adanya. Betul? Saya terima dengan sukacita. Dan saya bilang gini, lucu. Walaupun rambutnya aneh, jigrak. Saudara, saya akan berkata, saudara ya, lucu. Walaupun matanya sipit. Saudara, saya akan terima padanya. Tapi apakah sesudah itu? Sesudah itu.
Saudara saya biarin dia tetap oe-oe. Dia tetap saudara ya nggak tahu aturan, manja, nggak dilatih. Kita biarin nggak? Sejak dia lahir, maka sebuah proses sangat banyak. Saudara, dan kebetulan dia lahir dalam keluarga Ibu Iin. Maaf. Kalau anak lain tuntutannya sekian. Karena Miel, saudara Misael lahir jadi cucu Bu Iin. Tuntutannya seberapa? Segini. Saudara, karena itu gak ada waktu buat dia istirahat. Usia 7 hari dia sudah nari. Gak ada waktu buat dia berkata saya mau sama mama. Karena usia 2 bulan sudah ditenteng, dibawa saudara ke saudara ya Palembang. Dan setiap kali mamanya nginjil, dia digeletakkan di rumah. Dititipin siapa yang ada. Dia suka enggak. Tapi itu tuntutan. Itu kewajiban. Itu harga. Anaknya Joshua dan Kesia. Saudara lahir di sini. Saudara anaknya raja segala raja. Ada harga, ada tuntutan, ada kewajiban. Saudara kalau saudara lihat cara ayahnya mendidik Misael. Saudara tiap hari jam 5 pagi dibangunin, diajak bahasa roh. Ngerti gak ngerti? Diajak bahasa roh, diajak doa. Saudara, setiap hari dipasangin lagu, dipasangin audio Bible, lihat khotbah. Ngerti gak ngerti? Saudara, itu bagian. Saudara, dan kemudian gak cukup sampai di situ. Saudara, setiap kali mau dibawa, papanya, mamanya sampai gini. Enggak ada rewel. Selama pergi senyum. Enggak ada rewel. Mungkin kita berkata itu anak belum ngerti. Ya, tapi papanya akan terus ngomong begitu. Itu bagian dari sebuah standar tuntutan didikan. Hari ini Tuhan percayakan, Tuhan kasih kesempatan. Buat saudara itu jadi pahlawan-pahlawan. Jadi tentara-tentara. Saudara, engkau anak-anak raja segala raja. Dan kebetulan saudara ada di Mahanaim. Saudara jadi anak saya. Amin. Saudara mungkin cucu saya, buyut saya. Tapi saudara ada di Mahanaim. Dan persoalannya, ini adalah sebuah kehormatan. Tapi ada harga, ada kewajiban, ada tuntutan. Amin. Saya berdoa saudara menangkap. Dan saya tahu Tuhan berikan kesempatan. Setiap kali orang berkata, Bu, apakah ibu merasa berkorban? Saya bilang enggak. Saya merasa terpanggil dicintai sebuah kesempatan dan kehormatan. Saya tidak pernah merasa berkorban. Saya merasa ini adalah kesukaan. Buat terpanggil dan terpilih. Siapa di sini yang merasa ini kehormatan, kesukaan, dan ini adalah kesempatan terbaik? Mari didik dirimu, paksa dirimu. Nah, sekarang kita mau belajar satu aja yang pertama, supaya saudara jangan sampai dipecat. Saudara, ada yang namanya Andrew, ya, Garfield, saudara, dia itu pemain Spiderman, ya. Saudara, dia pemain Spiderman, kalau saudara lihat itu tampangnya masih muda banget. Saudara, muda banget saudara. Dan dia dapat kesempatan dipilih sebagai saudara pemain Spiderman. Keren. Saudara, tapi dia dipecat. Why? Saudara, alasannya simple. Saudara, ada acara penting. Ya, ada acara. Saudara, dia ketemu orang, diwawancara peresmian. Saudara ya. Saudara, dan dari sekian banyak acara, tiba-tiba dia malas, gak mood buat datang. Kayak tadi, malas, gak mood. Saudara, dan dia gak hadir dalam acara itu. Cuma 1 kali loh gak hadir. Saudara, ini cuma 1 kali. Pecat.
dan digantikan orang lain. Ini standar dunia. Tadi saya bilang standar ilahi bisa 7 kali lipat. Saudara, sekarang kita baca di dalam Alkitab. Ya, di dalam perjanjian lama ada cerita tentang dipecat karena nggak hadir. Cerita yang sangat terkenal. Siapa? Wasti. Saudara, hari itu Wasti adalah ratu. Saudara, dan Wasti menolak untuk menghadap. Menurut titah yang disampaikan oleh Sida-Sida. Saudara, sehingga geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara, hari itu Wasti mau ditunjukin. Ini loh, ratuku yang paling cantik. Tapi hari itu dia dalam keadaan mabuk. Saudara, hari itu dia sudah pesta 7 hari dan dia capek banget dan dia ngerasa jelek. Saudara, dan hari itu satu lagi dia hamil. Saudara, sehingga dia gak pede ditontonin ke semua orang karena agak gemuk. Saudara, dan yang terakhir saudara. Saudara, hari itu kalau yang namanya ditontonin. Saudara itu akan berpakaian sangat minim walaupun dibalut dengan yang namanya saudara ya jubah kemuliaan. Tapi dia akan saudara dengan pakaian sangat minim. Saudara, jadi itu kalau gemuk kelihatan saudara. Lemak-lemaknya kelihatan semuanya saudara ya. Saudara, dan Wasti merasa sangat nggak nyaman dengan itu. Saudara, dan dia menolak hadir. Saudara tahu akibatnya. Dia dipecat. Dan menurut peraturan mereka, bukan cuma dipecat, harus dibunuh. Karena milik raja gak boleh disentuh oleh siapapun lagi. Dibawa ke pengasingan, dibunuh. Selesai. Itu hukum. Saudara, dan mungkin saudara berkata itu perjanjian lama. Saudara, perjanjian baru bagaimana? Saudara, ayatnya berkata menjelang perjamuan itu dimulai. Ia menyuruh hambanya mengadakan dan memberikan undangan kepada para undangan. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang. Dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Saudara, dan ayatnya selanjutnya berkata, dan mereka semua tidak ada yang boleh menikmati pesta itu. Dan buang mereka ke dalam penderitaan, kekelaman, kesengsaraan. Saudara, mungkin saudara berkata, Bu, kenapa cuma nggak hadir? Saudara, saya mau berkata untuk beberapa hal. Yang pertama, saudara, ayatnya yang lain masih banyak. Ada yang lebih keren lagi bilang begini ayatnya. Celakalah engkau Meros, karena engkau tidak ada pada waktu Tuhan membutuhkan. Ayat yang lain berkata, celakalah engkau, karena pada waktu perang kau dipanggil dan kau tidak hadir. Karena kau punya banyak pertimbangan. Saudara, hari ini saya mau berkata buat saudara yang pertama nih, baru pertama dipecat. Kalau Tuhan butuh hari ini pendoa, apakah saudara langsung berkata, ya aku ada? Apakah kalau Tuhan hari ini berkata, aku butuh orang yang main musik dan membawa lawatan, apakah saudara siap? Dan saudara main musik dan saudara connect dengan Tuhan dan mengalirkan lawatan. Kalau hari ini Tuhan bilang, aku butuh orang yang berani bersaksi, yang aku utus dari satu rumah ke satu rumah. Apakah saudara berkata, ya aku? Atau saudara berkata, Bu, ini musim COVID, maaf saya gak berani. Kalau hari ini Tuhan berkata, aku butuh tanggal 1 bulan 12. Semua perang menjalani negeri. Apakah saudara berkata, aku siap? Atau saudara berkata, Bu, itu hari biasa. Nanti saya telat ke kantor. Saya capek, nanti saya keringatan. Saya malu. Mereka yang tidak siap. Mereka yang sudah tua. Mereka yang menjadi lambat.
Tuhan berkata, sorry. Aku harus memecat. Saudara cuma tidak satu kali tidak hadir. Ada banyak orang saudara pada waktu Tuhan teriak, Tuhan membutuhkan, Tuhan mengundang. Saudara tidak peduli. Saya ingat saudara hari itu di sebuah kesaksian saudara. Saudara ada seorang hamba Tuhan khotbah di tempat saya. Ini 35 tahun yang lalu. Saudara hari itu saya masih jadi mahasiswa. Dan hamba Tuhan ini seorang pembawa lawatan. Saudara dia khotbah di tempat saya, di kebaktian saya. Dan dia bilang begini. Siapa yang mau minta supaya Tuhan tidak pernah berhenti memakai dia? Siapa yang mau untuk berkata sekalipun, apapun terjadi. Tuhan pegang hidupku supaya aku tidak keluar dari panggilan. Saudara dia tantang banyak hal. Pokoknya semua tentang kesetiaan. Tentang siap, tentang dipakai Tuhan. Tentang pembawa saudara ya lawatan dan bla 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 seperti itu. Saudara dan hari itu saya itu pergi dan pulang sama seorang teman saudara. Saudara teman saya ini seorang pemain gitar keren banget. Saudara dia kalau main gitar pokoknya Leo bahkan kalah saudara. Saudara dia kalau main gitar keren banget saudara. Dan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan itu bagus banget. Dia tuh kalau main bisa satu gitar ya saudara. Itu bisa sama kayak 2-3 gitar. Jadi dia bisa ada pokoknya saudara dia bisa seperti itu. Saudara dan dia penyanyi juga bagus banget. Suaranya keren banget. Saudara dia anak hamba Tuhan. Dan dia berangkat ke Belanda untuk sekolah. Dia ambil sekolah ekonomi. Saya ngambil sekolah arsitek. Tapi dia juga pelayanan. Saudara dan kemudian saya senggol dia. Saudara. Saya senggol dia dan berkata gini. Ayo lari ke depan. Kita ambil kesempatan ini. Jangan lewat. Dia ngomong gini. Apaan sih? Kenapa memangnya mesti maju-maju? Saudara dan saya bilang. Ini penting. Supaya kita gak pernah keluar dari hadirat Tuhan. Dia bilang, memangnya hadirat Tuhan membawa saya kaya. Dia bilang, gue lihat papa mama gue jadi pendeta tetap miskin. Dia berkata, saya sekali main di pub. Dia bilang, saya dapat sekian juta. Saya main di pelayanan, saya gak dapat apa-apa. Saudara hari itu saya masih ya buat biar bagaimana itu teman. Hari itu saya belum menikah sama Pak Paul. Saudara dialah teman saya. Jadi saya tendang-tendang kakinya, ngotot-ngotot saudara ya. Saya bilang ayolah, ayolah. Dan dia bilang, kamu aja. Gak penting. Sangat penting reaksi kita dalam hadirat Tuhan. Saudara hari itu saya maju ke depan. Walaupun urapan tidak sangat gede. Tapi saya bilang itu penting buat saya. Itu penting buat saya. Setiap kali hadirat Tuhan. Saudara setiap kali ada altar call. Saya selalu bilang gini. Tuhan saya mau. Saya gak berkata saya hamba Tuhan. Saya gak perlu maju. Saya selalu memperbarui saudara. Yang namanya perjanjian. Saudara singkat cerita saya maju. Kami gak didoain satu-satu. Kami cuma didoain dari jauh. Dan saya duduk lagi. Tapi saudara mau tahu. Sebulan setelah itu. Teman saya ini memang jago main gitarnya. Dan dia main di saudara pub. Saudara dan dia kalau main. Saudara ya kadang-kadang dia main tunggal buat ngisi. Pokoknya keren banget lah saudara. Nyanyi. Dalam 1 bulan loh saudara. Dalam 1 bulan. Setelah saudara altar call itu. Dia main terus di pub. Dalam 1 bulan dia dapat mobil. Saudara dalam 1 bulan. Dia dapat mobil dan dia bilang gini sama saya. Lihat kan. Di luar cepet banget dapat duitnya. Gak kayak di pelayanan. Tapi 6 bulan kemudian dia sudah tidak kebaktian. Dan 1 tahun kemudian. Saudara saya dengar dia beli rumah. 6 bulan bisa beli rumah. Saudara dan 1 tahun kemudian.
dia mabuk, dia pakai narkoba. Saudara, pada waktu dia mabuk, dia pakai narkoba di pub. Dalam keadaan gelap, dia berkelahi. Saudara, dia nggak sadar, dia jedakkan, saudara, kepala seseorang di tembok. Dan dia bahkan nggak tahu kalau orang itu kepalanya pecah. Dia bahkan nggak tahu. Dia pulang, saudara. Dan dia tidur. Jam 3 pagi dia digerebek. Dan dia dibawa ke penjara. Dan dia dapat di penjara 14 tahun. Karena membunuh seseorang. Seorang hamba Tuhan. Dia punya talenta lebih banyak dari saya. Tapi dia tidak hadir. Pada waktu sidang ilahi. Pada waktu keputusan Allah. Pada waktu kesempatan diberikan. Saudara, saya melihat itu berkali-kali. Berkali-kali. Saudara, sekali waktu hari itu ada KKR di saudara Indonesia. Dan saya baru pulang dari Belanda, saya on fire banget. Saudara, tapi karena saya anak hamba Tuhan, karena waktu itu yang bikin tuh KKR buat hamba-hamba Tuhan, keren-keren lah, pendeta-pendeta besar. Dan kami anak-anak hamba Tuhan, itu seringkali ngumpul di bagian belakang. Ya, duduk di barisan paling belakang. Saudara, dan saya waktu itu sangat on fire. Saudara, dan beberapa teman anak-anak hamba Tuhan, itu papanya khotbah, dibuat main di belakang. Jadi waktu papanya bilang gini, ini waktunya mengasihi. Dia bilang, bohong, sama mamah gua aja gak bisa mengasihi. Saudara, nanti kalau yang lain khotbah misalnya ya, ini waktunya memberkati. Dia bilang, ini bohong, pelitnya setengah mati. Saudara ya. Saudara, di belakang itu barisan semua anak-anak hamba Tuhan. Saudara, gak keras-keras, cuma di antara kita dan guyon. Saudara, dan saya ngomong begini, ini kebaktian loh. Ini serius. Mereka bilang, halah, lu kan tahu, kita hidup dari dulu begini. Ini cuma salah satu dari sekian banyak acara. Saudara, akhirnya saya bilang, saya ke WC ya. Saya gak balik lagi duduk di antara mereka. Saya duduk di tempat lain. Saya memilih. Saya hadir. Dalam kebaktian, walaupun kebaktian itu mungkin berapa kali. Saudara, itu kesekian ribu kali dalam hidup saya. Saudara, dan hari itu ada altar call, saya maju. Walaupun saya tahu akan diketawain sama teman-teman saya. Dan dibilang, lu ngapain sih? Saya gak peduli kok. Saya tahu ini antara saya dengan Tuhan. Dan saudara mau tahu hari ini. Semua mereka yang jadi pencemooh di belakang. Saudara, tidak ada satupun yang hidupnya diberkati. Beberapa dari mereka bangkrut. Tidak punya apa-apa. Saya dengar mereka bahkan kontrak, gak punya rumah. Saudara, semua habis. Ada yang kena kanker, ada yang meninggal muda. Semua habis. Karena mereka gak tahu. Menghargai pada waktu panggilan itu. Diberikan. Jangan pernah main-main. Dalam hadirat Tuhan. Saya tahu di sini ada banyak anak-anak muda. Yang buat engkau mungkin ribuan kali. Sudah dengar firman. Saya tahu ada banyak penari yang pada waktu khotbah turun ke bawah dan main di bawah. Saya tahu ada begitu banyak penyembah. Yang kau cuma ada di sini waktu kau bertugas. Setelah itu kau turun ke bawah dan ngobrol. Jangan biarkan Tuhan memecatmu. Walaupun itu dia lakukan dengan sangat sakit. Jangan biarkan yang terbaik hilang dari hidup. Saudara, kalau kita, saudara ya jejer lagi.
Kesalahannya itu sangat banyak. Yang pertama tidak tahu protokoler. Saudara tidak tahu protokoler artinya dalam kondisi seperti ini, dalam hadirat Tuhan seperti tadi. Kalau saudara tadi main-main dan saudara ngobrol, itu masalah besar. Saya pernah lihat seorang teman saya, saudara. Dalam hadirat Tuhan, dia main gitar, main-main. Itu terpental, saudara. Kurang lebih 2 meter tiba-tiba disambar Tuhan. Dan sejak itu, saudara, dia gak bisa lagi main. Ada sesuatu yang membuat dia gak pernah bisa lagi ketemu Tuhan. Saudara yang kedua, namanya gak taat. Saudara taat itu gak perlu begini ya. Nanti datang ya. Buka telinga besar-besar. Dan saudara sudah harus tahu. Apa kewajiban saudara. Apa tugas saudara. Selama saya ada di Bekasi. Saya gak pernah satu kali pun bolos di kebaktian. Hari itu saya operasi. Saya operasi besar saudara. Buang banyak hal. Hari itu cuma hari kedua setelah saya operasi. Saya datang. Berapa kali saya pernah pulang dari Lampung. Saudara saya sampai ke Bekasi jam 4 pagi. Saya datang jam 5 pagi. Saudara saya pernah panas. Dan pendarahan sampai kalau berdiri itu netes saudara. Sudah pakai double 3. Saya datang. Gak pernah saudara. Saya batalkan. Dan saya berkata begini. Saya tuh cuma datang. Gak khotbah kok. Saya tahu tugas saya. Saya tahu bagian saya. Saya berdoa saudara. Saudara tahu tugas dan panggilan. Karena Tuhan melihat yang seperti itu. Kalau saudara hadir karena saudara tugas, itu nilainya kecil. Itu nilainya kecil. Tapi berhati-hati dari cara sikapmu. Saudara dan dia tidak tahu diri. Dia merasa dia punya hak dan dia merasa berkata saya boleh dong bilang tidak. Ini masalah. Ada banyak orang tidak tahu diri dan merasa begini. Saya kan pemimpin. Saya boleh dong ngambek. Justru pemimpin. Kamu gak boleh ngambek lagi. Udah gak level. Saya pemimpin boleh dong gak hadir istirahat. Justru lu pemimpin. Lu kerja 3 kali lebih lipat. Lebih kuat. Lebih rajin. Dan gak ada lagi waktu buat males. Sekali lagi. Belajarlah menempatkan diri. Belajarlah tahu. Saudara saya selalu belajar dan saya selalu melatih. Saudara dulu waktu kecil ya Joshua suka bilang gini. Saya kan anaknya Bu Iin. Jadi saya boleh dong ya pakai sepatu warna-warni bukan hitam. Waktu dulu peraturannya sepatu harus hitam. Saya selalu bilang justru karena kamu anaknya Bu Iin. Kamu harus pakai sepatu hitam. Dia selalu berkata, saya anaknya Bu Iin. Saya boleh dong baju dikeluarin. Saya bilang justru karena kamu anaknya Bu Iin. Bahkan di hari lain. Atau misalnya kamu habis olahraga orang lain dikeluarin. Kamu tetap harus rapi. Justru karena kamu anaknya Bu Iin. Saudara saya selalu berkata justru karena saya pemimpin. Saya akan hadir lebih pagi. Justru karena saya pemimpin, saya akan kerja lebih keras. Saudara boleh cek, 24 jam HP saya nyala. Saudara dan saya akan coba balas, saya akan coba kerja. Saudara menyelesaikan pekerjaan saya seberapapun, saudara. Karena saya nggak mau menunda kerjaan hari ini untuk besok pagi. Karena saya tahu besok pagi kerjaan saya akan ada banyak lagi. Dan saya berdoa tanamkan itu dalam hidupmu. Supaya Tuhan bawa engkau naik. Tahu diri.
Artinya saudara terus kejar, terus berikan yang terbaik, terus bersikap yang benar, terus menjadi teladan sehingga tidak bikin malu. Ya, saya senang dengan perkataan ibu saya dan ayah saya. Ya, dulu waktu saya masih kecil, 3 tahun, ayah saya direktur, ayah saya pejabat negara. Saudara ibu saya ketua lah dari ini dan itu. Dan selalu ayah dan ibu saya berkata begini, ingat, kamu bawa nama papa, kamu bawa nama mama, kamu bawa nama keluarga, kamu bawa nama Tuhan, kamu bawa nama perusahaan, kamu bawa nama universitas. Jadi untuk apapun yang kamu pikir, apapun yang kamu buat, apapun yang kamu bereaksi, pikir 7 kali. Bikin malu atau tidak. Saudara itu umur 3 tahun. Saudara. Dan ayah ibu saya ngomong begini. Kalaupun dihidangkan makanan yang tidak suka. Makan telan dan tidak menunjukkan muka tidak suka. Karena itu bagian dari protokoler. Karena kamu tahu siapa kamu. Saudara dan ayah ibu saya selalu kalau misalnya kami mau pergi pesta atau pergi acara. Dia akan tanyain saya dan adik saya. Kamu pilih di rumah atau kamu pilih ikut? Kalau kamu pilih ikut, bersikaplah sebagai anak direktur, anak pejabat, anak pemimpin, anak Tuhan, anak raja. Karena kamu tahu siapa kamu. Kalau kamu gak bisa bersikap begitu, gak usah ikut, di rumah aja. Dan saudara itu sudah ditanamkan dari sejak saya umur 3 tahun. Bahkan ibu saya bilang gini, tidak ada. Makanya kalau saudara lihat Miel, papanya selalu ngomong gini, gak ada cembetut, gak ada rewel. Pada waktu itu dia udah capek banget saudara di Sion. Acara sampai jam 9 dia sudah mulai, papanya gini, senyum. Kita mau pulang. Tuhan heru saudara, anak baru 4 bulan. Ya, dia bilang gini, kita gak akan pulang sebelum kamu senyum sama semua orang. Senyum saudara dia. Senyum sama semua orang saudara. Sampai mobil baru nangis saudara ya. Saudara dan itu juga didikan saya dari sejak kecil. Saya berdoa saudara-saudara ngerti. Kita ini bawa nama Tuhan. Kita ini bawa nama saudara. Raja segala raja. Ya. Biar hidupmu jadi berkat. Jadi keajaiban. Jadi lawatan. Amin. Sekali lagi. Saudara yang terakhir. Semua orang punya alasan. Saudara mereka berkata maaf, maaf, maaf. Pada dalih menunjukkan prioritasmu di mana. Hari ini ada banyak orang punya alasan berkata maaf saya gak bisa pelayanan. Karena COVID, maaf saya gak bisa memuji Tuhan. Karena saya sedang sedih. Maaf, saudara ini latihan saya. Saya selalu bilang walaupun mungkin saudara bosan. Dan saya berharap itu masukkan di otak saudara. Saya umur 3 tahun waktu saya kena kanker. Dan ayah saya bilang begini. Tidak ada kata aduh sama sekali keluar dari mulutmu. Makin sakit, makin teriak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara kadang-kadang semalaman saya gak bisa tidur. Dan semalaman kami cuma nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Tapi itu hari-hari terajaib dalam hidup saya. Saudara karena itu setiap kali itu sakit kan. Wah saudara cekot-cekot istilah orang Jawa. Saudara saya sampai nahan. Nangis saya sembari bilang ini terima kasih itu sembari nangis. Ayah saya akan tuntun saya. Dan bilang begini. Yuk kita jalan-jalan ke hutan. Karena di depan rumah saya itu hutan. Dan dia bilang gini. Teriak sekeras-kerasnya di hutan. Setiap kali kamu sakit. Tapi teriak bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Saudara dan itu setiap kali saudara. Kadang-kadang jam 12 malam, kadang-kadang jam 1 pagi. Waktu saya sedang kesakitan, saya jalan ke depan. Dan saya lihat hutan. Saya akan angkat tangan saya dan bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Saudara itu saya berkali-kali. Tiba-tiba itu semua saudara hutan. Itu dengan mata terbuka saya dan papa saya saudara. Itu lihat berubah jadi terang saudara. Saudara dan saya langsung dengar itu namanya malaikat nyanyi. Malaikat nyanyi.
Seluruh hutan itu penuh dengan terang. Saya nggak bisa lihat malaikatnya. Tapi saya cuma lihat sinar dan saya dengar audible saudara malaikat nyanyi. Karena itu sebenarnya ya, telinga saya itu terganggu banget dengan suara ini. Saudara jangan berpikir, saudara telinga saya itu welcome ya. Dengan suara fales, dengan suara nada balapan. Saudara sejak hari itu, sejak saya pertama kali dengar suara malaikat. Dan saya dengar gak sekali saudara. Saya 3 tahun di sana dan saya berkali-kali dengar. Saudara sampai hari-hari ini kalau setiap kali saya masuk dalam hadirat Tuhan saya bisa dengar lagi. Saudara jadi sejak itu kalau dengar musik kacau itu sebenarnya saya tuh saudara ya. Walaupun saya tahu suara saya juga jelek. Tapi sekali lagi saya juga tahu kapan walaupun suara jelek Tuhan tetap manggut-manggut dan berkata, ya udahlah gua ngerti. Asal hatinya tulus. Saudara, saya tetap mengerti Tuhan punya cinta itu. Tapi yang saya mau katakan, bisakah saudara melatih dirimu untuk berkata Tuhan terima kasih. Tidak akan pernah keluar lagi di masa di putaran terakhir kerutuan. Tidak akan keluar lagi dalih. Apapun alasannya. Tidak akan keluar lagi saudara. Semua kata negatif memaki, hoax, gosip. Karena ada 1000 alasan untuk kita marah, kecewa. Tapi ada 1 juta alasan untuk kita bersyukur. Untuk kita percaya. Untuk kita menari bersama Tuhan. Untuk kita lihat masa depan yang penuh gilang gemilang. Pilih 1 juta alasan untuk menyembah. Amin. Mari kita naikkan. Saya mau ajak saudara naikkan lagu. Saudara, lagu yang simpel. Ku naikkan syukur padamu Tuhan.